Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran yang dicetak di masjid-masjid kita, tulisan di atas kertas, tidak bisa menjelaskan tentang dirinya sendiri. Maka Al-Quran itu perlu manusia yang menafsirkannya. Quran kalamullah tidak berhajat pada apapun, tapi manusia untuk memahami Quran perlu ulama, ahli tafsir namanya. S1 tafsir, S2 tafsir, S3 tafsir. Doktor siapa namanya? Doktor Hamdani. S1 tafsir Al-Azhar, S2 tafsir di Sudan, S3 tafsir juga. Jadi cukuplah untuk memahami Al-Quran. Yang kedua hadis. Hadis itu juga, dari mana kamu dapat hadis? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Mustadrak Al-Hakim, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dia perlu manusia. Oh, hadis tidak perlu orang. Manusia perlu manusia lain untuk menjelaskan hadis ini. Maka salah satu dari putra terbaik Kuantan Singingi, S1 hadis, S2 hadis, S3 pun hadis, Ustadz Irsyad. Makanya seluruh orang di Indonesia ini kalau mau anaknya paham Quran, paham hadis, tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang pesantren dipimpin oleh S1, S2, S3 tafsir, S1, S2, S3 hadis, manhajnya Azhar. Azhar paling tua di dunia, itu cuman ada di Syafa'atur Rasul. Nah, Ustaz ngomong gitu kan karena ceramah di Syafa'atur Rasul. Kalau kalian tak percaya, cari pesantren-pesantren lain yang pimpinannya memegang yang dua ini, Quran dan Sunnah. Cari. Kalau tak percaya dengan cakap saya bukan menyepelekan SAG, bukan menyepelekan MAG. Jangan tersinggung. Saya cuma mau cerita tentang kualitas Syafa'atur Rasul. Makanya menjadi santri Syafa'atur Rasul itu nikmat. Nikmat atau tidak? Nikmat. Tapi kalau ada anak Syafa'atur Rasul tak mengerti tafsir, tak mengerti hadis, laknat. Apa kata pepatah Melayu? Ayam mati di lumbung padi. Ini padi semua di sini ini. Tafsir segala tafsir, hadis segala hadis ada di sini. Bersanad dari Ustadz Irsyad Azizi kepada para masyaikh, guru-guru ahli hadis di Al-Azhar, sampai kepada Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Dari Imam Bukhari kepada Abdullah bin Maslamah, dari Abdullah bin Maslamah kepada Malik bin Anas, dari Malik bin Anas kepada Abu Zinad, dari Abu Zinad kepada Al-A'raj, dari Al-A'raj kepada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadisnya ada, ijazah S1, S2, S3 ada,
Makanya kalau sampai anak santriwan, santriwati syafaatul Rasul jahil bil Quran, jahil bis sunnah, cepat-cepatlah kalian pindah. Mubazir karena keilmuan yang begitu banyak. Tapi ini benda bukan, kata orang Jawa, ujuk-ujuk. Bukan tiba-tiba jadi dia melalui proses yang panjang. Saya di Al-Azhar berangkat tahun 1998, baru pulang 2002. Ustadz Dr. Hamdani baru datang 2002. Saya pulang baru beliau datang. Jadi kalau cerita duluan saya. Sampai mati pun beliau tidak bisa mungkin menyalip saya, karena saya duluan. Ibarat lomba lari, saya duluan, tapi dia lebih kencang. Nah itu bedanya. Itu untungnya kita lahir lebih dulu. Pas start lari, saya lebih dulu. 98 saya sudah sampai di Azhar. Tapak kaki saya ini 98 udah ke Azhar. 98 sampai Azhar. Dia 2002 baru datang. Tapi dia gasnya Valentino Rossi. Saya naik kap 70. Makanya kalian tengok titel dia, Doktor Kiai Haji. Kenapa bisa doktor? LCMA doktor. Doktor itu PhD, Doktor of Filosofi S3. Kenapa Kiai Haji? Syarat Kiai Haji punya pesantren. Saya dua-dua itu tak ada. Pesantren tak ada, S3 tak ada. Itu maka ceramah saya di lapangan sepak bola. Jangan tengok. Ceramah ke sana, ceramah ke sana, ceramah. Tapi dia tak pernah mengejek saya. Tak pernah diajak saya. Apa tuh? Taman Azhar cuma sepak-sepak bola aja. Tak pernah. Apa tuh? Gak pernah baca kitab, cuma ceramah-ceramah aja. Jamaah. Tak pernah mereka mengejek saya. Kenapa? Entahlah di belakang saya tak tahu. Artinya apa? Kami ini bagi-bagi tugas. Seolah-olah mereka berkata, Ustadz Abdul Somad, engkau pergilah ke tanah-tanah lapang sana. Stadion Bandung Lautan Api, stadion di Kelantan, kau pergilah ke sana. Sedangkan kami biarlah di pesantren mendidik anak-anak didik ini. Jadi ibarat kami ini menangkap ikan. Kami ini nangkap ikan di kolam, saya mengalau ikan dari sini. Ayo. Mereka masang tangguknya di sana. Jadi saya di tanah lapang itu, jamaah sekalian, lebih baik kalian menangis sekarang daripada kalian menangis 20 tahun lagi karena anak kalian pecandu narkoba. Takbir. Lebih baik kalian menangis sekarang daripada anak kalian kena penyakit virus HIV/AIDS. Sallu ala Nabi. Selesai pengajian, tentu orang tua ini nanya, Ustaz, saya takut anak saya kena narkoba. Jadi anak saya masuknya kemana? Di situ baru masuk syafaatul Rasul. Paham? Kalau anak kalian tidak di pesantren, kalian pergi cari kerja, cari makan, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, anak kalian pacaran, anak kalian dibonceng orang, siapa yang menjaga anak kalian? Iya juga ya. Jadi anak kami serahkan kemana? Syafaatul Rasul. Jadi kami ini bukan bersaing, kami bukan musuh-musuhan, tapi bekerja sama supaya anak bangsa ini menjadi anak-anak yang kalau nanti kami mati, mereka dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Oleh sebab itu beda gaya penampilan kami. Beliau pakai sarung, pakai koko, pakai peci putih, berjanggut, karena dia di pesantren. Pesantren itu tantangannya tak banyak. Dia pakai kain sarung,
Kalau saya pakai kain sarung dikejar sama mak-mak. Iya kalau kain tuku ya, kalau tanggal. Oleh sebab itu maka perlu anak-anakku pahami. Tapi kami ini tidak bisa lama. Kami begini ini tak lama anak-anakku. Ustadznya berapa lama lah tahan ceramah. Ceramah ke sana, ceramah ke stadion, ceramah ke lapangan sepak bola. Semalam ceramah di Pulau Kijang. Berangkat sebelum subuh, jam 2 baru sampai di Pulau Kijang. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Sampai di Pulau Kijang ceramah. Pulang tadi malam sampai jam 1 di Air Molek. Dari Air Molek tausiah pagi tadi di Cirenti. Habis itu di sini katanya singgahlah sebentar bang, minum-minum aja kita. Nah, wak sangka minum-minum. Rupanya jamaah melimpah ruah, masya Allah. Saya sampai saya tengok Pak Polisi udah banyak. Kok udah bocor ke Pak Polisi? Inilah cinta yang membuat kita akan kekal abadi. Cinta karena harta, karena banyak kebun karet akan mati. Cinta karena sawit, 25 tahun akan replanting. Cinta karena uang akan habis. Cinta karena rupa akan layu, lisut, nenek-nenek keriput. Tapi cinta karena Allah, ini yang akan menghantarkan kita ke surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah. Sekarang kalau ditanya orang, Ustaz Somad, ya, kenal sama Dr. Kiai Haji Hamdani, pimpinan Syafaatul Rasul yang di Teluk Kuantan ini? Adik kelas saya. Saya ini Taman Azhar 2002. Dia 2002 baru sampai Azhar. Sama Ustadz Irsad Azizi yang ahli hadis yang dari Azhar tuh adik kelas saya. Sekarang semua mengakui mereka, tapi 20 tahun yang lalu. Apa pernah kalian tahu bagaimana mereka berangkat ke Mesir, puntang panting, tunggang langgang, lintang pukang? Orang tak pernah tahu cincin yang tersemat di tangan ibu yang cantik. Ibu kalau pergi undangan, apa yang pertama ditunjukkan? Semua orang menengok cincin ibu itu macam menengok kucing. Orang cuma tahu cincin cantik tersemat di jari yang indah. Tapi pernahkah orang tahu dari mana emas itu datang? Emas itu datang dari hutan di pedalaman Kuantan Singingi sebelum ada larangan polisi mendulang emas. Mendulang emas liar tak boleh, merusak air sungai Merkuri. Jangankan ikan mati, cucu cicit ikan itu mati. Itu berlomba-lomba orang datang ke dalam hutan Kuantan Singingi, membawa kuali ke dalam sungai, pakai beko, diambil tanah liat, dimasukkan ke kuali, diayak, diayun. Untuk apa? Untuk memisahkan tiga yang kuning. Kuning emas, kuning tanah liat, ada kuning satu lagi. Setelah diputar dengan air, lisut tangan orang yang mengambil itu. Akhirnya dipegangnya. Oh mas, kata kawan, coba kau picit dulu. Bukan. Emas. Oh iya, ini emas. Akhirnya butiran-butiran emas tadi dikumpulkan, dicampur dengan zat kimia, dibuang sampah-sampahnya, jadilah dia emas. Setelah emas itu dipahat, dibentuk bunga, dikasih permata, barulah diletakkan di etalase kaca. Datanglah mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan ingin membeli cincin emas untuk mahar pernikahan. Adik mau yang mana? Kata yang laki-laki tadi.
Apa kata si perempuan? Ini bang. Panggillah sama tukang mas. Tukang mas, sini sebentar. Ya. Ini berapa satu? 100. Murah kali. 100 juta. Mati. Semua anak gadis mau mendapatkan cincin emas itu. Dan semua anak lajang berangan-angan ingin menyematkan cincin emas. Setelah akad nikah, kepada mempelai laki-laki harap memasangkan cincin mahar kepada mempelai perempuan. Impian setiap laki-laki dan perempuan. Kan mau nikah kan? Dari sorot matamu aku tahu. Tapi orang tak pernah mau tahu tentang prosesnya. Apa yang Ustaz ingin sampaikan? Kalau kalian sekarang bersusah-susah di syafaatul Rasul, sabarlah. Semua ada saatnya. Coba tengok ayam mengeram. Ada ayam mengeram itu minum. Pernah kalian tengok ayam mengeram minum es cendol? Ayam mengeram kehausan. Demi untuk apa? Supaya telur ayam menetas menjadi anak ayam. Semua jijik menengoknya. Ulat. Geli. Ulat. Tapi begitu ulat berubah menjadi kepompong dan mulai jadi kupu-kupu. Semua ingin menangkapnya. Persahabatan bagai kepompong. Berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Orang tidak pernah tahu prosesnya, tapi setelah jadi barulah dia berkata, wow, amazing. Jadi kalau selama ini kalian di syafaatul Rasul ini agak berkudis-kudis sedikit, sabar. Buka kartu. Tidur banyak nyamuk, sabar. Nanti setelah kalian selesai dari syafaatul Rasul, kalian bilang saja kalian mau masuk kemana. Saya mau ke Al-Azhar, dikirim Ustadz Irsad. Saya mau ke Sudan, dikirim Ustadz Hamdani. Saya mau ke Maroko, kirim kalian nanti ke Maroko. Saya tak maulah jadi ustaz. Jadi kau mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Bagus. Yang mau jadi dokter, nanti saya hubungi Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, gratis S1 kedokteran. Syarat hafal Quran 30 juz. Pak Rektor sendiri ngomong, hafal Quran gratis, biaya kuliah free, asrama, dapat uang saku. Selesai dari UII Jogja, Ustadz kenal sama anak yang di rumah sakit umum Arifin Ahmad, dokter spesialis itu. Oh, itu santri saya. Tapi Ustadz tak punya pesantren. Dia dari Syafaatul Rasul. Saya pernah dulu di sana ngajar Ustadz, enggak, ceramah sekali. Itu pun tak sengaja, awalnya mau minum-minum aja. Siapa yang tak bangga? 20 tahun akan datang, umur Ustadz Abdul Somad sudah 62 tahun, duduk di kursi roda menggeletar tangan. Datanglah dokter spesialis di rumah sakit Arifin Ahmad. Ustadz Somad, kenapa kau tanya? Kau kan udah tahu. Biarpun udah tua, garang juga. Ustadz masih ingat sama saya? Mana aku ingat? Jamaah followerku kan banyak. Ustadz, saya ini dulu santri Syafaatul Rasul. Oh, Ustadz Dr. Hamdani itu ya? Iya. Hidup lagi dia? Hidup Ustadz, hidup. Ustadz, kau siapa? Iya, saya yang dari Syafaatul Rasul. Jadi ngapain di rumah sakit ini? Saya dokter spesialis di sini Ustadz. Bilanglah dari tadi. Siapa yang tak bangga anak didik kita? Datang kalian. Selama ini orang di rumah sakit itu bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai mau mati. Tapi begitu datang alumni Syafaatul Rasul, semuanya bangkit semangat. Kenapa? Dokter dari Syafaatul Rasul masuk bawa jarum suntik, membacakan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pas sedang mulut pasien tukar, masuk obat. Ibu sehat ya, bangkit semangat dia. Dokter-dokter yang lain enggak. Dok, gimana keadaan saya? Ku tengok ibu 2 Jumat lagi mati. Gimana pasien itu mau semangat? Mau mati aja lah bawaannya. Apa kata pasien-pasien saya, Pak Ustadz? Kalau sudah dokter yang alumni Syafaatul Rasul itu masuk, semangat kan. Tapi kalau ada dokter yang lain, mau mati aja lah. Ustadz Somad masuk ceramah ke suku Talang Mama, suku pedalaman. Mana bisa tablik akbar di suku pedalaman? Buat acaranya apa? Pengobatan gratis bersama dokter alumni Syafaatul Rasul. Kenapa? Duitnya dari mana? Dia bawa duit dari APBD Kwansing. Kenapa bisa? Karena dia bekerja bukan mencari makan, bukan mencari kaya, tapi untuk mencari ridha Allah. Bukan ridha Roma. Ridha Allah dicarinya. Operasi bibir sumbing gratis bersama dokter alumni Syafaatul Rasul. Ceramah tablik akbar Ustadz Abdul Somad, khitan masal gratis bersama dokter Syafaatul Rasul alumni. Daftarkan anak dan suami Anda. Banyak mu'alaf-mu'alaf yang belum masuk Islam. Ketika masuk Islam, suaminya kan harus disunat juga. Mereka takut. Dibayangkannya sunat itu pakai sinsu. Setelah mendapat penjelasan dari dokter alumni Syafaatul Rasul, tenang. Oleh sebab itu kalian, walaupun tamat pesantren, apa itu anak pesantren? Paling-paling di kepalanya nahu, sorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, tajwid, arud qafi, khat. Dalam kepala mereka tidak hanya itu. Dalam kepala mereka juga ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Betul? Oleh sebab itu kalian yang sudah mendaftarkan anak ke Syafaatul Rasul, alhamdulillah. Yang belum, mati aja lah. Bapak polisi tidak cukup personil untuk mengawasi anak muda yang pakai narkoba, yang membawa anak gadis, yang jadi geng motor, yang jadi preman, yang jadi begal, yang jadi garong. Siapa yang meringankan beban kepolisian? Pesantren Syafaatul Rasul. Takbir! Anak Syafaatul Rasul tamat ikut tes polisi. Lulus apa tak lulus? Lulus. Kenapa lulus? Badannya sehat. Tak ada anak Syafaatul Rasul merokok. Anak tempat lain SMP SMA asal pagi makan lontong sayur, makan bakwan. Kalau tak merokok, apa kata kawannya? Kok tak merokok? Bencong. Pulang dari itu minum, lem, ngisap bensin. Di Syafaatul Rasul sehat. Pas periksa dada, anak-anak SMP scan dada, tes polisi tentara. Tidak lulus, dada berasap. Pas di scan dada anak Syafaatul Rasul, bersih, gigi bersih, mulut bersih. Kudis ada sikit. Tak masalah. Tak ada larangan berkudis, tak boleh masuk polisi. Artinya apa? Kalian mau jadi polisi silakan. Nanti siapa yang jadi imam di masjid polisi, di Kapolres, di Polresta, di Poltabes, di Polda, siapa yang azan? Datang pakai seragam polisi. Orang-orang yang sedang ngurus SIM, ngurus STNK, BPKB di kantor Samsat, mereka pontang panting semua menengok. Yang azan polisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Gitu kalau polisi azan. Dia yang azan, dia yang imam. Luruskan sok, lurus. Macam-macam kutembak kan nanti. Sekarang kenapa di kantor-kantor itu tak ada orang sholat? Kenapa? Kutanya, kenapa di kantor-kantor musola surau itu banyak masjid surau kosong tak ada orang sholat? Karena satu orang digaji untuk azan dan imam, orang tua udah mau mati. Allahu Akbar, Allah. Gimana orang mau tertarik ke masjid? Tapi nanti di kantor polisi, di kantor dinas, siapa yang azan? Kepala dinas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sedang makan di kantin pegawai-pegawai itu. Tanya, biasanya musola ini gak ada yang azan. Iya, siapa itu? Coba kau intip dulu. Ditengok mereka, kepala dinas. Apa? Bener. Lompat mereka. Dari mana kepala dinas itu? Kok mantap kali azannya? Alumni Syafaatul Rasul. Tapi jangan kalian pikir mentang-mentang polisinya alumni pesantren bisa kalian sogok. Tak bisa. Pas razia, prit! Mana STNK BPKB? Sallallahu ala Muhammad. Pak, aku tamat pesantren. Bapak dulu pesantren juga kan? Sesama pesantren tapi tetap tilang. Karena mereka dididik dengan kejujuran, integritas di pondok pesantren. Betul? Siapa yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Abdul Somad bermimpi alumni Syafaatul Rasul harus ada yang jadi tentara, harus ada jadi polisi, harus ada dari kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala yang tak berkepala pun tak apa-apa. Bayangkan kalau kalian jadi tentara bintang 4. Bintang 4 itu apa itu? Jenderal. Kalau bintang 7 pening kepala. Bintang 4 alumni Syafaatul Rasul, jenderal di Mabes Angkatan Darat. Dia yang jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis dan seterusnya. Habis itu salam dia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bintang 3, bintang 2 mana? Siap dan panggil sini semua. Sini. Sekarang kenapa imam tak berani memanggil makmum? Karena imam tak ada kekuasaan. Saya seumur-umur jadi imam di mana-mana kantor belum pernah saya panggil. Sini. Mana kita berani? Coba kita sini. Ustaz mau apa? Coba kalau alumni Syafaatul Rasul yang bintang sini tak sholat, pusat. Bisa apa tak bisa? Bisa. Jadi jangan kalian pikir ngapainlah anak tamat pesantren, paling-paling nanti jadi ustadz kurus macam Ustaz Somad. Oh, jangan sepele kalian. Jadi apapun bisa. Orang pesantren itu mandiri. Jadi apapun bisa. Kau jadi polisi? Enggak Pak Ustaz. Tentara? Tidak juga. Jadi cuma ada pokok karet Pak Ustaz. La ilaha. Dulu di Syafaatul Rasul nengok karet. Udah tamat pun karet juga kau urus. Apa tamat pesantren ngurus karet? Banyak kau tanam. Ya sejauh mata memandang lah Ustaz. Ya rupanya. Terus selain karet apa lagi kau tanam? Sawit Pak Ustaz. Lama-lama sekolah 6 tahun belajar nahu sorab cuman ngurus sawit. Lebar. Cukuplah untuk 70 keturunan Pak Ustaz. Semua penggali-penggali kubur, semua muazzin guru mengaji di Kuansing itu saya yang menggajinya Pak Ustaz. Alumni mana kamu? Syafaatul Rasul Pak Ustaz. Masya Allah. Ini mimpi yang harus diwujudkan. Tapi ketika kalian jadi polisi, jadi tentara, dokter spesialis, pengacara, orang kaya, ketika itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah.
Abdul Somad tak ada lagi. Tapi pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Banyak pula yang mengaminkan. Baik Pak Ustadz, kami aminkanlah pertemuan alumni. Pertemuan alumni reuni akbar Syafaatul Rasul. Pas sedang ada Ustadz berceramah, turun helikopter. Siapa itu? Itulah kemarin orang kaya. Di mana dia sekarang? Pengusaha tambang di Kalimantan. Mana dia? Alumni Syafaatul Rasul. Siapa yang tak bangga? Lalu mereka pun bertanya, kenapa kalian menjadi pengusaha tambang? Kenapa kalian jadi polisi dan tentara? Karena dulu 20 tahun yang lalu waktu kami sekolah di sini ada ustadz yang memotivasi kami, namanya Ustadz Somad. Mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Inilah jamaah ini. Kita cerita sedih dia ketawa pula. Hidup ini singkat anakku, bukan lama hidup ini. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, batuk mati. Kalian pikir lama hidup ini? Tahun berapa kita sama-sama di Saudi itu Ustaz? 2006 saat jamaah haji kelaparan karena tak ada makan. Mereka semua ketakutan, petugas-petugas. Saya tak takut. Kenapa Ustaz tak takut? Tak saya pakai baju petugas. Saya tengok mereka pakai seragam biru ketakutan. Mana nasi kami? Saya satu pun tak ada negur saya. Disangka orang saya jamaah haji. Saya tak pandai, tapi pandai-pandai sih. Nah, 2006 kami sama-sama. Sekarang sudah 2019. 13 tahun kami dulu bersama. Sekarang baru jumpa. 13 tahun tak terasa. Jumpa sama Ustadz Irsyad Azizi, saya sampai di Mesir. Ustadz waktu itu 2001. 2001 kami kenalan. Sekarang 2000 berapa tahun dah tuh? 18 tahun sudah. Tak terasa akhi. Begitulah hari ini berganti dipergantikan Allah. Sedihkan Abdul Somad kalau Abdul Somad mati? Tidak. Kenapa? Karena pengganti-pengganti yang lebih hebat sudah siap dari Syafaatul Rasul. Inilah pemimpin-pemimpin masa depan. Makanya ibu-ibu yang banyak di belakang, kalian masalah menantu tak usah kalian cari jauh-jauh. Ini semua calon menantu kalian di sini. Tapi jangan sekarang. Sekarang tidak usah kalian pikirkan perempuan tuh. Belajar aja kalian. Nah, tak usah kalian pikirkan perempuan. Jangan nanti datang pas hari Ahad ada tamu asik nengok perempuan. Malam tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Pret. Belajar aja kalian serius. Fisika tinggi, kimia tinggi, bahasa Inggris mantap, bahasa Arab oke. Belajar kalian, sukses kalian. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau kaya kalian, kalau sukses kalian, saya coba tengok loh. Jauh dari ganteng. Kurus, kering, hitam. Tak, kiai tidak pula doktor. Coba tengok komen-komen di ceramah-ceramah saya di YouTube. Coba, apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini. Perempuan itu tak usah kalian pikirkan sekarang. Nanti kalau ada yang, adik, godain kita ya, pergi kau sana tek kucing. Aku mau fokus sekolah dulu. Jangan kalian, zaman kalian ini luar biasa. Ustadz dulu di pesantren, pesantren kalian enak, ada perempuan. Pesantren tempat saya belajar dulu, santrinya 1.800, isinya cap lonceng semua. Tak ada perempuan. Kami menengok perempuan itu cuma seminggu sekali, hari Ahad. Nenek-nenek menjenguk cucu. Tapi karena jarang nengok perempuan, nenek itu pun cantik nampak. Ya. Kalian enak bisa duduk sama ustadz. Kami dulu yang paling tinggi mudir,
Di bawah mudir ustad, di bawah ustad santri kelas 6, di bawah santri kelas 6 santri kelas 5, di bawah santri kelas 5 munazzamah ittihad tullab. Bukan senang anak tangga menuju ustad itu, wow luar biasa. Sekarang kalian enak duduk sama ustad. Kami dulu mana bisa duduk sama ustad, terhormat. Ini ustadz tawadhu, rendah hati, semua bisa duduk bersama. Maka bersyukur kalian nikmat yang besar ini. Tahan-tahankan di pesantren. Susah-susah sikit tak apa-apa, barokahnya dapat. Segoblok-goblok, sebodoh-bodohnya nak pesantren, barokah tuan-tuan guru ini pasti dapat insyaallah. Amin. Dulu ada kawan kami bandel minta ampun. Rambut tak pernah panjang, asal 1 senti gundul. 1 senti gundul lagi. Tertangkap main tuuk, tau main tuuk, duit itu gini kan, main judi. Oh, tangkap gundul. Datang artis dari Jakarta melompat pagar, gundul. Tertangkap lagi merokok, gundul. Tangkap main gaplek, gundul. Rambut tak pernah panjang, bandel. Sekarang di mana dia? Sukses di Jakarta. Artinya apa? Kalian tinggal, tapi bukan saya suruh kalian gundul-gundul terus. Belajar. Jangan sampai menyesal. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada Ibu-ibu yang sudah mengantar anak ke syafaatul Rasul, jangan kalian lepas anak ini dengan derayan air mata. Ini kesalahan orang tua. Jadi kalau melepas anak, nah, ku tinggal kau di sini bersama Ustadz Irsyad Azizi, bersama Ustadz Hamdani, belajar. Jangan ibu nangis. Ini banyak anak-anak ini nggak tahan gara-gara anak. Ibu kalau mau nangis setelah turun, udah sampai muara lembu, baru nangis. Turun, jangan nangis. Tapi di sini makannya nggak enak, Mak. Kalau kau keluar, ku masukkan kau ke panti asuhan. Belajar sini. Setelah ibu keluar agak-agak jauh, cari pokok-pokok karet, nangislah situ. Begitu, Bu. Saya 4 tahun di Mesir, Bu. Habis itu 2 tahun di Maroko. Sekalipun mak saya tak pernah nelpon. Sampai terpikir di otak saya, jangan-jangan aku nih anak diambilnya dari kota. Kok nggak pernah aku diteleponnya? Sekarang baru saya tanya, Mak, iya, aku ini anak emak kan? Iyalah, anak kandung. Kenapa waktu di Mesir nggak pernah emak telepon? Nak, emak sayang. Kalau ku telepon sayang, kau balik. Kalau kau balik, kau jadi hantu. Jadi kalian yang di pesantren ini jangan kalian sangka emak kalian tak sayang. Kalian ini buah hati belayan jiwa. Cuman cara sayang dia begitu. Cara sayang sama anak bukan diletakkan di ketiak. Kalau diletakkannya di ketiak kalian di rumah, jadi hantu kalian. Mengikatkan tali sepatu pun kalian tak pandai. Mau makan disuap, mau berangkat diantar. Tak ada duit minta, Ma, minta duit. Mau berbini minta duit. Lahir anak minta duit. Berbini sekali lagi minta duit. Kalian diajar di pesantren ini mandiri. Takbir. Jangan terlintas di otak kalian nanti pikir datang setan berbisik, mak kau tak sayang, mak kau tak sayang, mak kau tak sayang. Kau dicampakkan syafaatul Rasul. Pergi kau ke tepi sungai, bunuh diri aja kau sana. Jangan, mak bapak kalian itu sayang sama kalian. Bukan tak sayang, cuman cara sayangnya adalah dengan dibuatnya kalian menjadi santriwan, santriwati yang akan menjadi calon pemimpin bangsa di masa akan datang. Rasa-rasanya udah habis acara minum-minum kita ini. Demi Allah saya merasa senang karena bertemu dengan 5 elemen. Yang pertama kiai, yang kedua santri, yang keempat orang tua, 3 orang tua, yang keempat tokoh masyarakat hadir, yang kelima pemerintah. Tapi Ustadz, tak ada bupati, gubernur, wali kota di sini. Tentu mereka ini kan di upload ke internet. Ini hidup apa ini kan? Hidup ini.
Nah, hidup. Karena saya pernah ada, saya tengok dia gini, saya tanya kawan saya, coba tengok apinya hidup. Enggak katanya. Jadi itu apa? Gaya-gaya aja gitu. Hai bupati, wali kota, gubernur, kalian paling lama jabatan 2 periode, betul? Itu pun kalau tak datang KPK. Maka kalian pakailah tanda tangan APBD kalian itu, gunakan bangun lokal 3, setuju? Bangun asrama, setuju? Bangun rumah untuk guru, setuju? Ini jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, petantang, petenteng, stroke, stres, mati. Apapun tak mengalir. Dulu waktu menjabat apa yang kau lakukan? Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, waktu kau menjabat dulu kau buat apa? Dibuat tawan kota, setiap malam Ahad orang pacaran. Terima kau lah dosanya tiap malam Ahad. Hah? Minta aspalkan jalan. Hai bupati, wali kota, gubernur, datang kalian ke pesantren, aspal jalan sampai ke pintu kamar asrama itu aspal. Nanti kalian potong video itu, potong 1 menit, kirim, cari nomor bupati, gubernur, kirim. Kirim. Orang benci sama saya tak apa-apa. Saya tak penting sama saya itu. Mau benci mau apa? Itu apa? Jadwal saya penuh sampai 2021. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya Allah, kau dulu jadi bupati, gubernur, wali kota berapa periode? 2 periode. Apa yang kau buat? Tak ada apa-apa. Studi banding. Tak kau buat apa-apa? Tidak. Ada kau bangunkan lokal di pesantren? Tak ada. Ada kau bangunkan rumah guru? Tak ada. Ada kau aspalkan jalan? Tak ada. Kenapa tak kau buat? Ustaz Somad tak pernah ngasih tahu. Sekarang udah aku kasih tahu dah. Sampai itu sudah insya Allah. Amin. Udah, siapa lagi belum? Santri sudah, guru sudah, orang tua sudah, pemerintah sudah. Tinggal lagi kita semua. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu. Tak ada guna amal kita ini macam debu diletakkan tapak tangan, hampa, tak bermakna. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Siapa yang sudah dapat mukhlisin? Saya, kata ibu-ibu. Kok bisa ibu tahu dapat mukhlisin? Nama laki saya mukhlisin. Tadi saya mulai jam 2.15, sekarang pas jam 3. 45 menit sudah kita bersama, tapi rasanya semua sudah kusampaikan. Maka insya Allah saya tak minta banyak-banyak, satu saja, doakan Abdul Somad mati husnul khotimah. Amin. Jangan sekarang. Besok pagi saya mau pengajian di Islamic Book Fair Jakarta. Bedah buku, judul bukunya 40 hadis zikir dan doa. 40 buku, 40 hadis zikir dan doa ini saya tulis waktu naik pesawat dari Jakarta ke Jeddah. Maksud saya apa? Kalian sambil duduk-duduk di bawah pokok itu, kalian ambillah kertas, tulislah. Tulis novel, catatan seorang santri yang penuh luka-luka. Inilah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Menulislah nak, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya sebetulnya malu kalau tulisan saya itu dibaca oleh kiai-kiai. Apa tulisan Somad ini? Tak bergizi, tak berkualitas. Aku hanya sekedar, mohon maaf tuan-tuan guru, kiai, ustaz, Abdul Somad hanya sekedar mengasih contoh ke anak-anakku supaya menulis. Ada orang tulisannya bagus, bercakap tak pandai. Ada bercakapnya mantap, nulis tak bisa. Ada yang paling payah, menulis tidak, bercakap pun tidak. Mati aja dah. Kasar sekali Ustaz Somad nih. Makin lama saya bercakap, makin banyak orang sakit hati.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah.